Hai, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang keluargaku, subtema 2 beragam kegiatan keluargaku. Hari ini kita akan belajar tema tentang keluargaku ya. Sebelum itu kita baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Lalu yang kedua, dengan menyusun percakapan, siswa juga mampu mengungkapkan ungkapan tolong dan terima kasih. Lalu yang ketiga, membuat poster. Dan keempat, menyimak contoh yang diperagakan oleh guru. Lalu, yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh. Lalu yang keenam, siswa mempraktikkan langsung gerakan anggota tubuh melalui menirukan gerakan ayam. Oke, kita akan lanjut ya. Yang pertama, yaitu mari membaca. Makan pagi bersama keluarga. Judulnya, kita baca bersama-sama ya. Ibu Siti menyiapkan makanan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, cerita yang tadi itu menceritakan tentang pagi hari, makan pagi bersama dengan keluarga. Ibu Siti menyiapkan makanan untuk keluarganya. Lalu, ibu dan keluarganya Siti makan bersama. Dan Siti juga membantu ibu menyiapkan makan pagi. Nah, makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Dan sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan dan mengucap syukur karena sudah diberikan makanan yang layak untuk kita dan keluarga. Oke, setelah kita lanjut, di sini ada menulis. Coba tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Ibu ingin kalian menuliskan kegiatan makan pagi bersama keluarga. Contohnya, pagi ini aku makan, misalkan makan nasi dengan telur, makan nasi goreng, atau makan roti, dan yang lain. Lalu aku bisa minum susu, minum air putih, minum teh. Lalu aku makan pagi bersama, misalkan makan pagi bersama ayah, ibu, kakak, adik, atau bersama ayah atau ibu. Lalu perasaanku bisa senang, sedih. Perasaan kita sangat senang. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada membaca lagi cerita. Judulnya Aturan Makan di Rumah Siti. Ibu baca ya. Duduk dengan tertib, membaca doa sebelum makan, makan secukupnya, mengucapkan syukur setelah makan, membantu ibu merapikan meja. Di cerita ini kita menceritakan tentang aturan makan di rumah Siti. Nah, Siti sebelum makan dia punya aturan. Pertama, dia duduk dulu dengan tertib di meja makan. Lalu sebelum makan, Siti
membaca doa. Lalu saat mau makan, Siti mengambil makanan secukupnya. Jadi supaya tidak ada sisa saat makan. Lalu setelah makan, ia mengucap syukur karena sudah diberikan makan. Lalu setelah Siti selesai, Siti membantu ibunya merapikan meja. Nah, kalian di rumah adakah aturan makan? Lalu apakah kalian sebelum makan berdoa dulu? Dan setelah makan, apakah kalian membantu ibu merapikan meja? Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada poster peraturan makan. Nah, yang tadi ada aturan makan. Cuci tangan sebelum makan, berdoa dulu. Makan tidak boleh sambil berbicara. Mengambil makan secukupnya, menghabiskan makanan, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika sudah selesai. Merapikan kembali meja dan kursi. Lalu ada poster bergambar. Lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ya, ini poster dan aturan makanan ini untuk mengingatkan kita sebelum kita makan. Jadi biar kita ingat apa saja aturan yang ada untuk makan, sebelum memulai makan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas. Ibu ingin kalian buat poster peraturan makan yang harus ditaati. Gambar atau tulisan seperti tadi dengan kertas bergambar. Kalian harus bisa bikin sesuai aturan makanan yang ada di rumah kalian. Oke. Di sini ada percakapan. Oke. Ibu akan bacakan percakapannya ya. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Lalu kata ibu, silakan Siti, hati-hati membawa piringnya. Lalu kata Siti, baik Bu. Kata ibu, Siti anak yang rajin. Terima kasih Siti. Sama-sama Ibu. Oke, jadi di dalam percakapan ini, Ibu memperbolehkan Siti membantu merapikan meja. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Siti karena Siti sudah membantu Ibu. Dan Siti juga menjadi anak yang rajin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu ingin berlatih. Kalian tulis di buku tulis ya. Isi titik-titik yang ada di percakapan ini. Tulis jawabannya saja. Oke. Nanti dikumpulkan, diberikan kepada ibu guru. Isi ya dengan menggunakan kata tolong atau terima kasih. Nih ada contoh, Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Lalu ada titik-titik Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Lalu ada percakapan ayah juga. Oke, nanti kalian isi jawabannya saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya tugas lagi. Ibu pengen kalian buat percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah. Menggunakan kata tolong dan terima kasih. Nanti Ibu pengen lihat percakapan yang kalian buat. Oke? Lalu di sini ada cerita lagi. Judulnya Berangkat Sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam.
Ibu menjawab, "Salam Siti." Siti mencium tangan ibu. Nah, kita sebagai anak, saat kita pergi sekolah atau pergi kemanapun itu, kita harus bisa pamit sama ibunya, sama keluarga kita, berpamitan biar ayah ibu kita tidak khawatir saat kita pergi. Nah, lalu setelah kita berpamitan, kita harus mencium tangan dan juga mengucapkan salam. Oke, kita selesai. Kita sudah belajar tentang mengucapkan kata terima kasih dan juga kita juga sudah mengucapkan kata tolong. Lalu juga tadi sudah tentang cerita Siti, lalu juga percakapan dengan orang tua, membantu ibu, lalu juga ada kegiatan bersama keluarga. Nah, jadi banyak ya kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah dan menggunakan kata tolong dan terima kasih itu sangat penting, apalagi saat kita menerima sesuatu atau pemberian yang diberikan orang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih dan saat kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, kita harus bilang kata tolong agar lebih sopan. Dan jika kita punya salah, kita harus mengucapkan kata maaf. Oke, baik. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa lagi.